Halo, ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Kali ini Om David mau ngajak teman-teman untuk memelihara, bagaimana caranya merawat atau memelihara sulcata sebanyak 50 ekor. Nah, bayangkan. Om David bukan bicara soal indukan sulcata ya, karena indukan sulcata kan ada di farmnya Om David di Bogor. Om David bicara bagaimana cara kita merawat 50 ekor anakan sulcata. Banyak banget kan, kebayang banyak banget. Nah, kenapa 50 ekor? Karena kebetulan Om David kan jualan ya, jualan anakan sulcata dari hasil farmnya, hasil breedingnya Om David. Nah, itu kita kirim ke seluruh Indonesia. Nah, tapi kan datang terus nih dari farm. Kita kirim, kita datang terus, kirim, datang terus. Nah, saat ini stoknya Om David ada kurang lebih sekitar 50 ekor dan akan terus bertambah. Nah, gimana? Ikutin Om David sekarang langsung ya. Karena Om David udah siapin sayur-sayuran ini ya. Ini sawi hijau yang udah Om David beli, kemudian Om David cuci bersih ya. Lalu Om David udah siapin juga ini nih. Ini namanya kertas roti ya. Apa kertas apalah ya, buat substrate si sulcatanya. Pakai kertas koran juga bisa, atau mau pakai substrate apa aja bebas lah. Tapi kalau Om David kali ini lagi pakai ini nih. Tapi bisa gonta-ganti juga. Yuk langsung aja kita ikutin, lihat sulcata Om David yang lagi dijemur. Let's go. Yuk. Nih, banyak. Wah, ini kebetulan lagi jam 12 siang ya. Idealnya sih kita jemur sulcata tuh harusnya pagi hari. Tapi kalau nggak sempet jemur, nggak apa-apa, kita jemur kapan aja, tapi nggak usah lama-lama. Kalau terlalu lama nanti mereka itu kepanasan, overheat ya. Bisa mati loh kalau kepanasan, bahaya loh. Ya, nih Om David lagi jemur-jemurin sebanyak 50 ekor ya, bahkan bisa jadi lebih. Tuh, wah, udah agak kelamaan juga nih mereka dijemur. Kita akan coba ganti substrate-nya ya. Nih misalnya yang mana ya? Nah ini nih, ini kita mau ganti substrate-nya. Ya Allah, ya. Oke. Kita ganti. Dia teman-teman, biasa ya kalau dijemur suka gitu, nya banyak nih ya. Kita pindahkan aja ke sini, gampang. Yang lain pada semua juga. Nih kan kita bisa buang ya, kita bisa buang kasnya. Tor nih ya. Nah yang lain kita buang ke sini, cus. Lalu kita ganti pakai substrate baru nih. Bisa koran, bisa kertas roti, bisa kertas apa aja, bisa juga pakai corn cob, forest bark, terserah teman-teman. Bebas aja. Tuh, kembali seperti baru. Seperti itu ya. Gampang banget. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini ada banyak sekali ya, teman-teman. Bisa lihat ke atas, itu sulcatanya Om David ada banyak sekali. Nah, ini yang si kembar kemarin nih, ada juga tuh ya, banyak sekali. Nah, ini nanti kita mau kasih makan. Coba Om David susun di tangga ya, di tangga rumah Om David nih, biar bisa kelihatan banyak atau sedikitnya. Tuh ya, kita susun. Karena udah dijemur juga udah agak kelamaan, kasihan mereka panasan ya. Nah, ini kalau teman-teman kepengen adopsi juga bisa ya, hubungin Om David. Nah, ini Om David juga udah Om David tandain ya. Pada ya, banyak banget nih teman-teman. Ini Om David susun dulu di sini ya. Pada semua. Rawat banyak sekali anakan sulcata tuh memang nggak mudah ya. Tapi kalau kita hobi ya no problem. Gitu. Yang Om David ajarin cara ngerawatnya yang mudah ya, yang nggak menyulitkan teman-teman. Kenapa Om David banyak pakai kontainer ya? Karena kalau dirawat gabung di satu wadah besar, ini kita nggak bisa pantau makannya bagaimana. Tapi kalau dibagi di setiap wadah kayak Om David gini,
Nah, kita akan bisa pantau makannya mereka ya. Tuh. Ya, udah banyak. Oh, buat teman-teman yang tertarik mau adopsi, monggo silahkan. Ini dapat dengan mudah kita pantau kalau kita menggunakan banyak kontainer seperti ini. Ya. Lalu kita siapkan makanannya. Kita akan kasih makan. Lihat. Nih. Om David siapkan makanannya ya. Kita akan kasih makan mereka pakai kali ini sawi hijau. Kalau wadahnya terlalu besar, dicampur, digabung, mereka nggak kepantau. Ada yang makan, ada yang enggak, ya kan? Ada yang mungkin sakit, nggak terlalu kelihatan karena terlalu banyak. Tapi kalau teman-teman pisahkan seperti ini, kotor banget nih ini ya, banyak ee-nya. Nanti kita bersihin lagi. Kalau kita pisahkan seperti ini, kelihatan. Nah, ini teman-teman bisa pakai sawi hijau atau pakai fumak, pakai siomak ya, atau pakai apa yang tinggi-tinggi serat, kembang sepatu, daun murbei ya, bisa bebas. Dilihat dari jumlahnya juga, setiap kontainer itu jangan terlalu banyak kuranya ya. Kalau kontainer kecil kayak gini, Om David itu biasanya isi ada 4, ada 5 gitu ya sulcatanya. Supaya masing-masing bisa kepantau makannya ya. Kepantau juga aktifnya, geraknya ya. Siapa yang tidur mulu, biasanya sih kalau anakannya Om David nggak ada yang tidur mulu sih. Aktif-aktif semua ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengawasinya dengan mudah. Mana yang wadahnya cepat habis makanannya, mana yang masih terisi penuh ya. Itu keuntungan atau benefitnya kita pakai wadah kontainer satu-satu ya. Kalau misalnya sekali banyak diisi, nanti yang nggak makan nggak kepantau karena terlalu banyak sulcata dalam satu wadah atau dalam satu kontainer besar. Kita lupa nih udah makan apa belum ya, ini rakus atau enggak ya. Nah kalau diwadahin gini kan nggak mungkin kita nggak melihat mana yang makanannya habis, mana yang masih penuh. Ya teman-teman bisa ngikutin caranya Om David, bisa juga enggak gitu loh, sesuai dengan keinginan si owner aja maunya bagaimana. Tapi kalau Om David cara ngerawat sulcata dalam jumlah banyak ya, kayak contoh sekarang ini lagi banyak banget anakannya yang lagi Om David pegang stoknya ya. Seperti ini cara termudah ya. Dan di setiap kontainer itu Om David tulisin nih, misalnya ini ada 2, terus sini ada 4, di sini ada 5 tuh ya. Om David data, Om David tempelin tulisan angka. Jadi Om David juga nggak lupa di wadah kontainer yang satu jumlah kuranya ada berapa. Itu mengantisipasi adanya ya kita nggak tahu ya, misalnya ada orang jahat atau orang rumah kita mungkin ada yang mencuri amit-amit, mengambil ya. Dengan kita menuliskan angka-angka ini, kita dokumentasikan, kita tulis, ya kita jadi nggak pusing-pusing harus ngapalin. Kadang kan ingatan manusia tuh terbatas ya. Jadi kita tulisin aja sehingga kita tahu, oh di wadah kontainer ini nih isinya 4, isinya 5 gitu loh. Memudahkan. Nah ini seperti ini aja. Kita kasih makan, kalau kotor tinggal kita buang substrate-nya, lalu kita ganti yang baru. Kemudian juga kontainer seperti ini nih, plastik seperti ini, enteng ya. Jadi memudahkan kita mobile, kita bawa-bawa itu sangat mudah. Kita mau jemur, kita mau bersihkan, kita mau kita ganti, kita rendam air buat mereka rendeman, itu sangat mudah ya. Jadi merawat 50 ekor sulcata tuh nggak sulit, sangat mudah. Bahkan Om David seorang diri ya bisa gitu. Nanti kalau di dalam, di indoor seperti apa
Nah, Om David akan kasih lihat ya. Ini karena udah selesai dijemur, Om David akan pindahkan ke dalam. Teman-teman ntar bisa lihat bagaimana Om David susun 50 ekor sulcata sebanyak ini ya, dalam satu spot corner, satu ruangan, tanpa menghabiskan banyak tempat. Seperti apa? Ikutin ya. Yuk, kita pindahin ya, langsung ke dalam. Nah, ini akan Om David pindahin ke dalam ya. Karena Om David ada spot kecil ya, dimana Om David susun pakai rak ya, jadi 3-4 susun untuk menyimpan mereka semua ya. Dan Om David menggunakan juga lampu UVB Exotera, tapi nggak perlu semua kita lampuin, cukup beberapa titik aja. Nah, nanti kan kita nyalakan 8-12 jam sehari, nanti tinggal kita switch aja gitu, tuker-tuker aja nih ya. Om David kasih contoh ya. Ini Om David masukin dulu. Nah, misalnya ini kita taruh paling atas ya. Tuh. Ini juga ada tandanya seperti yang tadi Om David cerita ya. Ini isinya 5. Nah, ini isinya 4. Jadi kita nggak ketukar. Nanti kalau Om David ada lepas adopt, ada yang Om David jual, ada yang adopsi, ini kan pasti berkurang. Nanti Om David ganti lagi angkanya seperti itu ya. Nah, kita masukin lagi. Nih, sangat mudah sekali. Pelihara 50 ataupun 100 ekor sangat mudah menggunakan wadah-wadah kontainer plastik gini ya. Ringan sekali, mudah untuk kita angkat-angkat, kita pindah-pindahkan ya. Itu salah satu kelebihan atau keuntungannya. Kalau bak besar kan berat ya. Kita nanti jadi malas bersihin, malas pindahin dan lain-lain. Ya. Kita susun sini ya. Oke, cakep. Masih ada lagi tuh, di bawah sini ada lampu ya, ada lampu UVB, ada lampu UVA. Nggak perlu semuanya kita lampukan, hanya beberapa titik aja. Nih Om David hanya ada 3-4 lampu doang ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa ngeliat nggak gelap ya. Seperti ini. Oke, tinggal satu lagi terakhir. Nah, selesai. Bayangkan, dari sekian banyak sulcata ya, ada sekitar 50 ekor, Om David rawat dengan sangat mudah ya. Teman-teman juga bisa meniru cara Om David atau punya ide sendiri, punya pengalaman sendiri, monggo aja. Karena kita pasti experience-nya beda-beda. Jadi sah-sah aja mau pakai cara apa, yang penting sulcata teman-teman dirawat, dipelihara agar tetap sehat. Oke ya, jadi sudah Om David susun semua. Bayangkan 50 ekor sulcatanya Om David ya, yang sedang Om David pelihara, sedang Om David rawat. Nah, mereka ini juga adalah sulcata-sulcata asli ternakan CB Indo Om David, dan mereka ini dilepas adopt. Artinya teman-teman kalau berminat ya, mau memelihara sulcata yang berkualitas, sehat, terawat dan asli hasil ternakan Om David, bisa hubungin Om David di 0812 9090 8935 ya. Sekali lagi 0812 9090 8935. Ini akan Om David kirim ke teman-teman di seluruh Indonesia dimanapun teman-teman berada. Dan tentunya bergaransi ya, sehat sampai di tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan cara merawat sulcata yang baik dan benar. Jadi pastikan kalian adopsi sulcata-sulcata yang sehat, kemudian jangan sampai salah rawat. Nah, kalau Om David akan ajarin dari A sampai Z cara merawatnya bagaimana, supaya sulcata teman-teman tetap sehat, bisa tumbuh besar dan kuat ya. Oke, seperti ini aja, mudah aja, teman-teman boleh ikutin, boleh juga enggak, terserah. Om David hanya kasih edukasi aja. Ini juga ada lampu UV-nya, kita nyalain ya, lampu UVB. Ini ada satu yang UVA, ini jarang Om David pakai karena di sini udah panas. Kalau teman-teman mau pakai buat jaga-jaga, beli, monggo aja. Tapi
tapi Om David jarang pakai karena udah panas. Nah, UVB ini nggak perlu semua kita pakai UVB. Nanti tinggal Om David puter aja ya, gantian selama 8 jam, 12 jam kita gantian, mana yang sudah dapat UVB, mana yang belum. Kita rolling terus. Mudah kan? Hemat listrik juga. Oke, thank you udah ngikutin channelnya Om David. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tolong di subscribe, di like, di share, juga di komen. Bye-bye.